Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sahabat Radio Mas FM di mana saya berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berkumpul di Masjid Al-Hidayah Seragen. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini kita lanjutkan materi kajian kita dengan terjemah Al-Islam Dinun Kamil dari ceramah Syekh Al-Alamah Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar As-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, yang mana berisi tentang contoh-contoh kesempurnaan Islam, yang beliau berikan contoh-contoh hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Pembahasan pertama, contoh pertama yang beliau sebutkan yaitu tentang Tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita lewati penjelasan beliau tentang tauhid rububiyah, mengesahkan Allah taala dan perbuatannya. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 13, tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang kedua. Sebagaimana telah maklum bahwa pembahasan tauhid pembahasan yang utama pertama, karena ini berkaitan dengan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama. Dan setiap orang wajib mengetahuinya, memahaminya dengan baik, termasuk perkara yang fardhu ain setiap orang untuk memahaminya. Apalagi banyak penyimpangan dalam pemahaman masalah tauhid, ketidakpahaman terhadap pemahaman at-tauhid, sehingga sebagian orang menganggap tauhid yang itu bukan tauhid. Juga sebagian orang menganggap bahwa pembagian tauhid ada 3 bagian, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Sebagian orang yang tidak tahu dikira itu pembagian yang dimulai pada abad 8 Hijriah, mulai oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Padahal tidak. Sebelumnya sudah ada, karena itu disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, dan telah dibicarakan ulama-ulama sebelum beliau, termasuk Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang hidup pada abad 4 Hijriah. Sehingga pembagian itu pembagian karena memang telaah terhadap Al-Quranul Karim. Dan kalau orang memahami dalilnya akan mengetahui kebenarannya. Jangan sangat jauh ketika orang mengatakan bahwa pembagian tauhid yang 3 yang dikenal di kalangan ahlu sunnah ini adalah seperti trinitas dalam kalangan orang Nasara. Ini sangat jauh. Berikatulah ketika ada orang yang mengingkari pembagian tersebut, ada seorang ulama dari Madinah, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, beliau menulis kitab membantah hal tersebut.
dengan kitab yang berjudul Al-Qaulul Mufid fi raddi ala man angkara taqsimat tauhid. Bantahan yang bermanfaat bagi orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid. Dan disebutkan pembagian itu sudah ada zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya dalam kitab beliau tersebut. Adalah kita harus memahami dengan sebaik-baiknya supaya akidah kita menjadi akidah yang lurus, akidah yang benar. Setelah pembahasan masalah tauhid rububiyah, mengimani keesaan Allah Ta'ala dalam perbuatannya, bahwa Allah yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat dan madharat, tidak ada sekutu baginya. Dan ini pun diakui oleh orang-orang Arab jahiliyah, bahkan diakui oleh iblis. Maka tidak cukup orang hanya mengesahkan Allah dalam rububiyah, harus diiringi dengan bagian-bagian berikutnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, atau juga disebut dengan tauhid ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Uluhiyah artinya hak diibadahi. Tauhid inilah yang menjadi ajang perdebatan antara seluruh para rasul dengan umat-umat mereka. Para rasul semuanya mengajak kepada tauhid uluhiyah, tidak mengajak kepada tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah sudah tertanam dalam jiwa manusia, sudah dalam hati manusia. Tetapi perlu diingatkan, iya, tapi tidak diserukan, diajakkan. Adapun yang didakwahkan Rasul adalah tauhid al-uluhiyah atau ibadah, yang termuat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka itulah semua para nabi Rasul mengatakan ubudullah, hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah Ta'ala, malakum min ilahin ghairuh, kamu tidak punya sesembahan selain Dia. Itu seluruh para rasul mengajak demikian. Inilah tauhid yang para rasul diutus untuk mewujudkannya, untuk menyerukannya, mewujudkannya. Tauhid ini merupakan makna la ilaha illallah, merupakan, ya salah ketik itu ya, merupakan makna la ilaha illallah. Jadi, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ini adalah makna dari la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang hak selain Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ada beberapa kesalahan pemaknaan terhadap kalimat la ilaha illallah yang disebutkan para ulama. Antara lain orang yang mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna tidak benar. Yang benar, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Karena realita menunjukkan ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, realitanya dulu dan sekarang. Di antara sesembahan orang-orang Arab jahiliyah, mereka menyembah malaikat, sehingga malaikat merupakan Tuhan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka anggap sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang Arab jahiliyah ada yang menyembah pohon seperti Uzza, ada yang menyembah kuburan seperti Lata, ada yang menyembah patung seperti Manat, Hubal, dan lainnya. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah bintang, bintang Syi'ra. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwa rabbus Syi'ra, Allah lah yang menguasai Syi'ra, bintang yang disembah oleh sebagian orang Arab jahiliyah. Sehingga Tuhan-Tuhan yang disembah manusia itu banyak. Tetapi semua penyembahan itu batil, tidak benar, tidak berhak.
Ada manusia yang menyembah Nabi dan Rasul seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyembah orang saleh seperti Uzair yang disembah orang Yahudi. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 30. Sehingga dalam realita banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala. Mereka itulah pemaknaan yang benar kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Kalau ada selain Allah disembah berarti batil, tidak hak. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara makna la ilaha illallah yang dinyatakan salah oleh para ulama yang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Ini disebutkan oleh sebagian orang-orang ahli filsafat yang mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta selain Allah Ta'ala. Makna ini benar, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Kalimat tidak ada pencipta selain Allah benar. La khaliqa illallah benar, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Karena itu tidak diingkari oleh orang-orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah mengakui adanya Allah. Mereka biasa menyebut nama Allah. Bahkan mereka kalau membuat perjanjian dengan mengucapkan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Mereka tidak mengingkari adanya Allah, tidak mengingkari kekuasaan Allah. Sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan Tauhid Rububiyah. Tapi mereka mengingkari bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Itu yang mereka ingkari. Kemudian di antara makna la ilaha illallah yang dinyatakan saleh oleh ulama yang disebut oleh sebagian orang yang mengatakan la mawjuda illallah, tidak ada wujud kecuali Allah. Ini sebagian orang menganggap ini makna la ilaha illallah. Dia disebutkan dalam beberapa kitab-kitab. Ini tidak benar. Karena wujud itu ada khalik, ada makhluk. Wujud artinya wujud itu sesuatu yang ada. Itu ada khalik, ada makhluk. Ada khalik, Allah sang pencipta, ada makhluk selain Allah Ta'ala. Maka menganggap bahwa la ilaha illallah maknanya la mawjuda illallah, tidak ada wujud kecuali Allah, enggak benar. Karena wujud itu ada makhluk, ada khalik. Kemudian pemahaman itulah yang kemudian melahirkan pemahaman yang disebut dengan wahdatul wujud. Hakikat wujud itu adalah satu. Dan itu sampai sekarang ada orang yang meyakini keyakinan seperti itu. Maka kita harus memahaminya. Bahkan mereka menganggap itulah tauhid. Ya. Padahal itu kekafirannya lebih daripada Yahudi dan Nasara. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang Yahudi menjadi kafir ketika mereka beranggapan Allah menyatu dengan Uzair. Orang Nasara menjadi kafir dengan sebab mereka mengatakan Allah menyatu dengan Nabi Isa. Maka bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah menyatu dengan seluruh makhluk? Sedangkan seluruh makhluk itu ada hewan-hewan yang najis seperti babi, anjing dan sebagainya. Bagaimana ada orang yang menyatakan kaum muslimin mengatakan meyakini Allah berada di mana-mana? Sedangkan di mana-mana ada tempat yang suci, ya, masjid, ada tempat yang najis seperti WC dan sebagainya. Di mana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini pembahasannya sangat-sangat penting, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid ini dibangun di atas dua fondasi. Yang dalam buku-buku akidah ulama mengatakan dua rukun. Yaitu la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yaitu yang pertama an-nafyu, meniadakan. Dan yang kedua adalah al-isbat, menetapkan dari kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, ini meniadakan. Ya, apa yang ditiadakan nanti akan disebutkan. Dari kata illallah, ya, ini penetapan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Ta'ala.
makna an-nafyu meniadakan dari la ilaha illallah yaitu meninggalkan seluruh jenis-jenis yang diibadai selain Allah. Apa saja, siapa saja yang diibadai selain Allah ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Yaitu di dalam seluruh jenis ibadah, apa saja bentuknya. Di antara bentuk ibadah seperti doa, maka doa kepada Allah Ta'ala semata. Harus meninggalkan doa kepada selain Allah, harus ditinggalkan. Kemudian termasuk jenis ibadah adalah puncak kecintaan yang diiringi dengan puncak ketundukan. Ini hanya kepada Allah. Harus ditinggalkan. Puncak ketundukan kecintaan kepada selain Allah harus ditinggalkan. Dan begitu seterusnya dari jenis-jenis ibadah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna al-isbat menetapkan dari la ilaha illallah itu dari kata illallah yaitu mengisahkan Allah semata dengan seluruh jenis ibadah. Di seluruh jenis ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah untuk digunakan beribadah kepadanya. Yaitu bahwa ibadah yang ditujukan kepada Allah dengan ibadah yang Allah syariatkan. Bukan ibadah dilakukan dengan kebodohan. Bukan ibadah dilakukan dengan hawa nafsu. Bukan ibadah dilakukan dengan semata-mata taklid buta tanpa mengetahui apa dasarnya. Karena ibadah itu asalnya tauqifiyah, artinya berhenti dengan dalil. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama ini, maka hal itu tertolak. Dalam lafaz Imam Muslim, salah satu lafaz Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, amalan itu tertolak. Maka ibadah itu dengan tuntunan. Bukan semata-mata dengan niat yang baik. Nggak cukup dengan niat yang baik, dengan ikhlas, kemudian dengan tuntunan. Niat yang baik dengan ikhlas itulah kandungan dari la ilaha illallah. Dengan tuntunan itulah kandungan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Oleh itulah fondasi agama ini ada dua. Fondasi agama ini ada dua. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah dengan tuntunan Rasulnya. Itulah dua fondasi agama ini yang terangkum di dalam syahadat yang pertama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mayoritas isi Al-Quran adalah tentang jenis tauhid ini. Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Walaqad ba'atsna, dan sesungguhnya kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul yang Allah utus untuk menyerukan ani'budullaha, beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Inilah berita Allah SWT bahwa Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat, pada semua umat ada rasul yang diutus ke sana. Semua umat yang besar Allah sudah utus. Jadi rasul itu bukan hanya diutus kepada bangsa Arab. Semua rasul, semua bangsa sudah Allah kirim rasul. Ada sebagian orang zaman sekarang mengatakan, ya enggak ada
Rasul yang diutus ke Jawa, ke bangsa Jawa. Bertentangan dengan ayat ini. Bertentangan dengan ayat ini. Allah mengatakan fi kulli ummatin rasulan. Di setiap bangsa ada rasul. Tapi siapa? Ya, kalau kita nggak tahu bukan berarti nggak ada. Ya. Tidak tahu bukan berarti nggak ada. Allah sudah menyebutkan ada. Karena ada rasul yang Allah kisahkan, ada rasul yang Allah tidak kisahkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antara para rasul ada yang kami tidak kisahkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang hadis ini memiliki banyak jalur-jalur sehingga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan beliau masukkan di dalam kitab beliau Silsilah Al-Haditsus Shahihah. Bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa jumlah nabi-nabi ya, yang Allah utus itu ya jumlahnya 124.000. 124.000. Dan jumlah Rasul itu 315. Sedangkan yang kita kenal namanya kan 25. Dan itu yang kemudian sering orang beranggapan Nabi dan Rasul 25. Nggak ada yang ke Jawa kan gitu. Ya kan? Ya. Itu kan disebutkan namanya dalam Al-Quran 25. Ya. Bahkan ada dalam hadis yang Nabi menyebutkan namanya. Di Al-Quran nggak disebutkan namanya. Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Nabi disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi dalam Al-Quran nggak disebutkan namanya. Ya. Jadi jumlah nabi-nabi seperti itu 124.000. Ya. Jumlah Rasul 315. Dan hadisnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Ya, memiliki banyak jalur-jalur yang saling menguatkan sehingga beliau masukkan di situ. Kenapa Allah mengutus para rasul ke seluruh bangsa? Karena itu sebagai iqamatul hujjah. Dan nanti Allah akan menyiksa orang-orang yang kafir, Allah menyiksa orang yang musyrik. Sehingga di akhirat nanti mereka akan ditanya, sudah datang maka rasul? Sudah. Semua manusia. Dalam surat Al-Mulk Allah menyebutkan ulama ulqiya fiha faujun sa'alamu khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap serombongan orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, mereka ditanya, apakah tidak kedatangan rasul yang memberikan ancaman kepada kamu? Qalu bala. Sudah, kata mereka. Sudah. Cuma bedanya semua nabi-nabi zaman dahulu dengan Nabi Muhammad SAW, semua nabi zaman dahulu khusus untuk kaumnya, khusus untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Adapun Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, seluruh jin. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan. Semua nabi zaman dahulu diutus khusus kepada kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi kafatan. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Itu untuk iqamatul hujjah. Allah itu suka alasan. Oleh karena itulah Allah mengutus nabi dan rasul. Sehingga nanti untuk jadi alasan sudah datang nabi dan rasul. Kalau ada orang-orang berbuat kemusyrikan, kekafiran, belum datang Nabi dan Rasul, mereka belum berhak disiksa. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami Allah Ta'ala tidak akan menyiksa sampai mengutus Rasul. Kalau Rasul sudah diutus, sudah menjelaskan mereka salah, ya, berulang kali, mungkin bertahun-tahun diingatkan, mereka enggak nerima, baru berhak disiksa. Allah Maha Adil, Allah Maha Hikmah, Allah suka hujjah. Maka Allah utus Rasul, Allah utus para nabi-nabi.
Semua Rasul, semua Nabi seruannya sama. Tauhidullah, la ilaha illallah. Maknanya ubudullah. Beribadalah hanya kepada Allah. Taat mutlak hanya kepada Allah. Dengan kecintaan, pengagungan, dengan harap dan takut hanya kepada Allah. Wajtanibu tauhid, dan jauhilah tauhid. Tauhid secara bahasa hanya sesuatu yang melebihi batas. Adapun secara syariat, istilah syariat, para ulama memiliki makna, menjelaskan dengan makna yang berbeda-beda, intinya sama. Yaitu semua yang disembah selain Allah dan dia ridha. Itulah tauhid. Dan makna menjadi tauhid yaitu tidak menyembahnya, tidak beribadah kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan kata tauhid dengan berulang kali, kadang-kadang dengan dhamir hum, mereka orang banyak, kadang-kadang dengan dhamir hu, untuk satu orang laki-laki, kadang-kadang dengan dhamir ha, dengan dhamir ha, menunjukkan ya untuk yang banyak dan bukan yang berakal. Oleh karena itulah tauhid artinya semua, apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam hadis sahabat Jabir mengatakan setiap suku ada kahinnya, ada tauhidnya, yaitu dukun. Kemudian juga Nabi menjelaskan dalam beberapa hadis, orang-orang yang menyembah tauhid, patung-patung akan dikirim ke neraka bersama tauhidnya, patung-patungnya. Bersama asnam, patung-patung. Ya. Itulah mana tauhid. Sebagian orang sekarang ketika menyebut tauhid, itu yang dimaksudkan pemerintah. Itu saja. Itu pemerintah yang tidak berhukum hukum Allah Ta'ala, mereka kafirkan. Ya. Di sini terdapat beberapa kesalahan. Salah satunya membatasi mana tauhid dengan itu. Dengan pemerintah yang tidak berhukum hukum Allah Ta'ala. Ini salah. Karena tauhid itu semua yang diibadahi selain Allah Ta'ala. Semua apa saja. Termasuk patung itu tauhid. Dukun itu tauhid. Ada hadisnya. Nabi menyatakan patung itu tauhid. Ya. Orang-orang, sebagian orang Yaman menyembah Ka'bah, yang Ka'bah Yaman disebut dengan Dzul Khulasah. Itu tauhidnya orang Yaman, kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bahwa berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala itu tidak semua hukumnya kafir, ada perincian. Semua ulama Ahlussunnah memberikan perincian. Tidak semua dihukumi kafir, tidak. Ada perincian di sana. Maka nggak boleh orang kemudian menganggap semua pemerintah yang ada dengan tauhid dengan kafir tanpa perincian. Ini tidak benar. Ya, maka perlu kita ingatkan supaya tidak memiliki kesalahan dalam bab seperti ini. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilaih. Melainkan kami wahyukan kepadanya la annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, fa'budun. Maka hendaklah kamu beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Ayat ini jelas. Ya, bahwa tidak ada satu rasul pun kecuali Allah wahyukan kepadanya la ilaha illallah. Ya, dan juga menjelaskan bahwa makna la ilaha illallah beribadah hanya kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Ya, bukan tadi. Ya, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Ya, ada juga yang mengatakan ya, la ilaha illallah itu artinya kamu mengeluarkan kebesaran makhluk dari hatimu, kemudian memasukkan kebesaran Allah ke hatimu. Ada yang pernah dengar begitu enggak? Ada yang pernah dengar begitu? Ada? Ada toh? Oh, ada. Saya enggak ngampus sih. Karena saya pernah bertemu orang seperti itu.
memaknakan kalimat la ilaha illallah dengan makna yang tidak benar sama sekali. Padahal ini kalimat yang paling agung. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang paling agung. Tapi banyak orang nggak paham. Padahal Abu Jahal paham. Abu Jahal yang jelas-jelas sama sekali nggak paham kalimat la ilaha illallah. Maka dia menolak karena paham. Ya. Ketika Abu Talib diajak oleh Nabi SAW, ya am, qul la ilaha illallah. Ketika sakit akan mati. Paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan ahtaju biha laka indallah. Ini kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Abu Jahal tahu maknanya. Maka dia menghalangi Abu Talib. Ya, dan mengatakan, ya Abu Talib, atarghaban millati Abdul Muttalib. Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama bapakmu? Jadi dengan mengucapkan itu, otomatis meninggalkan agama bapaknya. Dan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dia tahu itu maknanya. Abu Jahal tahu. Berikanlah Syekh Muhammad bin Sulaiman Tamimi dalam kitab Tauhid, di antara faidah bab, beliau mengatakan, di antara masail bab mengatakan, celaka orang yang Abu Jahal lebih paham makna la ilaha illallah daripada dia. Abu Jahal lebih paham makna la ilaha illallah daripada dia. Maka kita harus paham. Abu Jahal pun paham. Orang-orang musyrik paham sehingga mereka menolaknya. Ya. Kita harus paham, kemudian harus menerimanya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 296 Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, itu mengingkari, tidak membenarkan, menyalahkan semua, apa saja, siapa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, yaitu dengan meyakini la ilaha illallah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Berikatulah kalimat la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa, buhul tali yang sangat kuat. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, surat Az-Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Dan tanyakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, man arsalna min qablika mir rusulina, kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Adakah kami menentukan ilah-ilah untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Ada enggak nabi-nabi, rasul-rasul sebelum engkau yang menyeru, yang mengajak kepada syirik? Enggak ada. Semua nabi, semua rasul mengajak kepada tauhid, menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada nabi, bukan kepada wali, bukan orang yang telah mati, ataupun apa saja. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 108, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "innama yuha ilayya." Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah annama ilahukum ilahun wahid. Bahwa ilahmu, wahai seluruh manusia, mu di sini seluruh manusia, ilahun wahid adalah ilah yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Semua ilah yang ada, yang kamu sembah itu batil, enggak benar. Yang benar ilah itu esa, Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muslimun, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Dengan kalimat tanya, fahal, maka apakah antum muslimun, kamu mau Islam? Mengajak dengan kalimat yang lembut kepada orang-orang kafir, orang musyrik. Fahal antum muslimun, tidakkah kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tauhid al-uluhiyah.
Dan ini adalah yang inti dakwah semua nabi, semua rasul. Dan inilah sebab Allah SWT mengutus para rasul, sebab Allah Ta'ala menurunkan kitab suci. Dan inilah sebab disyariatkan jihad, kata para ulama. Dan itulah sebabnya manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah hikmah penciptaan. Tauhid uluhiyah. Hikmah penciptaan. Oleh itulah harus dipahami dengan baik, dengan benar. Dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita? Nikmat penciptaan, nikmat rezeki, nikmat yang tidak bisa dihitung banyaknya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tidak akan bisa membatasi banyaknya. Oleh karena itulah Allah punya hak, yaitu untuk diibadahi, ditaati dengan mutlak, dengan penuh kecintaan, pengagungan, dengan harap dan takut. Nabi Muhammad SAW pernah memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal pada seekor khimar. Nabi punya hewan-hewan itu ada namanya. Ya, maka nggak apa-apa kalau antum punya hewan gak seneng. Ya. Unta Nabi namanya apa? Nabi punya unta, namanya apa tahu nggak antum? Nggak tahu. Al-Qaswa. Itu yang beliau pakai ketika haji, Al-Qaswa. Dan unta Nabi Al-Qaswa itu yang balapan biasanya menang terus. Balapan menang terus. Suatu ketika kalah. Sekali kalah para sahabat, ya ada yang sedih. Wah, unta Nabi kok kalah. Padahal biasanya tahu kalah, ya. Maka Nabi mengatakan yang artinya ya kewajiban Allah Ta'ala untuk menjatuhkan sesuatu yang meninggi. Jadi orang itu sesuatu yang diagung-agungkan mesti akan jatuh suatu ketika. Supaya orang tidak mengagung-agungkan dia. Ya, kalau ada sesuatu, ya apapun yang orang itu meninggikan, terlalu mesti suatu ketika akan jatuh mesti. Mesti itu. Karena apa? Yang berhak diagungkan hanya Allah SWT. Nabi juga punya khimar, namanya ufer. Namanya ufer. Ya. Sehingga nggak apa-apa orang punya hewan kasih nama. Ya. Nabi ketika memboncengkan sahabat Mu'ad ya pada khimarnya ufer, Nabi mengatakan ya Mu'ad ibn Jabal. Ya. Dalam perjalanan. Kata Mu'ad bin Jabal, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ya, kebahagiaan ada padamu ya Rasulullah. Kemudian jalan lagi. Nabi mengatakan ya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Sampai berulang kali, 3 kali. Kemudian baru Nabi mengatakan atadri ma haqqullah 'alal ibad. Tahu enggak kamu hak Allah yang menjadi kewajiban manusia? Allah itu punya hak yang menjadi kewajiban manusia. Allah telah menciptakan manusia, Allah telah memberikan rezeki ke manusia, enggak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah punya hak. Ya. Cobalah kalau kita perhatikan diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kan nikmat Allah semuanya. Ya. Setiap manusia yang normal kalau sudah dewasa, giginya berapa? Pinten Pak Dokter, orang biasanya mudeng nih Pak Dokter. Giginya berapa? Pinten Pak? 32. Ya. Kira-kira si jini regane pinten Pak?
Ya, umpamanya siji regane 5 yuta, ini tak tuku 5 yuta cabut ya. Ora oleh. Ya berarti 32 ping 5 yuta berapa coba? Ya kan? Itu baru gigi. Belum lagi yang lain-lain. Mata. Berapa harganya mata? Ora iso diregani. Ya apalagi paru-paru, apalagi jantung. Ya, dan lain-lain. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa ada seseorang pernah mengadu kepada seorang alim tentang kesusahan hidupnya. Ya, maka beliau mengatakan tangan melurut dituku semilih untuk ora ento. Sikil melurut tuku semilih untuk ora ento. Lah kowe nang ndi wis nggawa semene kok sik sambat wae. Orang punya 2 tangan, umpamanya satu tangan 100 juta, boleh nggak? Kan nggak boleh, kan? Berarti 200 juta. Ya, 2 kaki, seandainya 100 juta, 400. Ya, belum lagi yang itu, jumlahkan kan banget itu. Cik sambat wae orang dedet. Ya, maka lihatlah orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat la ilaha illallah. Kalimat sangat agung. Ya, tetapi sebagian orang tidak memahaminya di zaman sekarang. Ya, bahkan memahami tauhid dengan keliru. Dan tauhid yang benar sebagaimana yang dibawa para nabi para rasul yang kita sebutkan tadi adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu mengisahkan Allah Ta'ala dalam peribadahan, ketundungan, ketaatan mutlak yang sudah mengandung rububiyah dalam asma wa sifat. Itu hak Allah Ta'ala untuk diibadahi. Ya. Kemudian apa jawab Mu'adz bin Jabal? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Begitulah adab orang yang ditanya dalam perkara yang dia nggak paham. Ya, di zaman Nabi SAW ketika ditanya oleh beliau, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang ya jangan pakai wa rasuluhu, udah nggak ada beliau. Jawab aja Allahu a'lam kalau memang nggak tahu. Ya, dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bicara kecuali dengan ilmu. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah beliau mengatakan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau wa naqulu Allahu a'lam fima ishtabaha ilmuhu alaina. Kita katakan Allahu a'lam dalam perkara yang kita masih samar. Jangan bicara tanpa ilmu. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bicara dengan ilmu sesuai dengan keadaannya. Kemudian Nabi mengatakan ayya'buduhu haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang menjadi kewajiban seluruh manusia, seluruh hamba, mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan peribadahan dengan apapun juga. Apapun juga. Siapapun juga tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenyataan kita sebutkan tadi, ada yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan malaikat seperti orang Arab jahiliyah. Ada orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan nabi, dengan rasul seperti orang Yahudi, orang Nasara. Menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, dengan Uzair. Ada orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan raja-raja. Ada enggak? Raja Fir'aun, Raja Namrud. Kemudian raja di waktu Ghulam, kisah Ghulam dalam lihat Imam Muslim. Ya, kisah seorang pemuda, kemudian pendeta dan tukang sihir. Ya kan? Itu kan rajanya disembah. Ada juga manusia, sebagian orang yang menyekutukan Allah dengan matahari. Sujudnya kepada matahari dengan meyakini matahari itu yang memberikan ini dan itu. Sebagaimana
Ratu Saba di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang kemudian bertobat dan masuk Islam bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang menyembah bintang-bintang seperti sebagian orang Arab yang menyembah Syi'ra. Sehingga Allah mengatakan huwa rabbu Syi'ra. Allah lah yang menguasai Syi'ra, yang memiliki bintang Syi'ra. Ada juga yang menyembah jin. Banyak manusia menyembah jin. Sehingga para malaikat akan ditanya di akhirat nanti, wahai para malaikat, apakah manusia menyembah kamu? Kata malaikat, mereka menyembah jin ya Allah. Mereka menyembah jin. Jin-jin mengaku sebagai malaikat. Mengaku malaikat Jibril. Ya, kemudian orang percaya. Ya. Bahkan ada orang-orang yang ngaku bisa ngundang malaikat. Ada nggak? Ada nggak orang yang ngaku begitu? Padahal Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngundang malaikat Jibril. Ini ada orang-orang yang ngaku bisa ngundang malaikat. Maka itu jin yang mengaku sebagai malaikat. Ada orang yang menyembah wali. Ada orang yang dianggap wali. Ya. Bahkan ada wali-wali yang menurut mereka sudah mencapai derajat tinggi yang bisa dijadikan tempat berdoa. Namanya wali Ghaus. Ada yang pernah dengar gak? Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Tak beritahu tapi rahasia ya. Rahasia tak kasih tahu. Di antara yang dianggap sudah mencapai derajat wali Ghaus, Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kenapa sebagian orang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena dianggap sudah mencapai derajat wali Ghaus. Antum cek saja informasi dari saya. Saya kalau ngomong itu bukan asal ngomong. Cek saja. Sudah mencapai derajat wali Ghaus, maka bisa dimintai, didoai. Allah disekutukan dengan manusia. Allah disekutukan dengan hewan. Antum kalau pergi ke India, ya nggak harus pergi ke sana. Antum bisa sekarang kan antum bisa pergi seluruh dunia di hadapan antum. Dunia di hadapan antum kan. Ya, di sana ada yang menyembah sapi. Di sana ada yang menyembah kera. Di sana ada yang menyembah tikus. Lebih ngertos kan Pak? Dari ngertos toh? Ini rahasia. Dan cek informasi saya cek. Apa yo kok nyembah tikus manggolei? Anda akan terkaget-kaget dengan keadaan manusia. Allah disekutukan dengan seperti itu. Pada hak Allah Ta'ala nggak boleh disekutukan dengan apapun juga. Kemudian ketika hamba melakukan kewajibannya, Nabi mengatakan, ya Mu'adz bin Jabal, atadri mahaqul ibad ala Allah. Wahai Mu'adz, tahu nggak kamu apakah hak manusia, hak hamba yang menjadi kewajiban Allah jika manusia sudah melaksanakan kewajibannya? Para ulama mengatakan maksudnya Allah mewajibkan pada dirinya. Bukan manusia mewajibkan kepada Allah. Nggak ada yang mewajibkan atas Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Tinggi. Allah Maha Besar. Nggak ada yang mewajibkan atas Allah. Sebagian orang-orang Mu'tazilah dengan akalnya Allah wajib begini, Allah harus begini. Loh, kamu siapa? Kamu siapa mewajibkan kepada Allah? Ya, Allah wajib menolong. Kamu itu siapa mewajibkan? Dengan akal Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Apa itu? Alla yu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian yang kita kaji pada kesempatan kali ini, ya tauhid al-uluhiyah. Ini tauhid yang sangat penting, ya ini adalah inti semua dakwah para rasul. Ini adalah seruan semua kitab suci. Ya, maka kita selayaknya memahami dengan sebaik-baiknya. Demikian, dan sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, kami persilahkan jika ada. Ya silakan, sebelum kita angkat dari kotak pertanyaan mungkin ada yang bisa tanya langsung. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, pertanyaan saya singkat Ustadz. Oke, monggo Pak.
terkait sama-sama penyembah tauhid. Yang pertama itu saya contohkan seorang petani. Seorang petani yang dia itu sibuk dengan urusan tanaman atau di sawahnya. Contoh, seorang petani ke sawah, saatnya sudah atau waktunya sudah masuk sholat asar semisal. Lalu petani tadi karena ada kerjaan yang bilang orang katakan itu biasanya itu tanggung ya, tanggung ini tinggal sedikit misalkan daun atau tanam ya. Padahal sudah ada surat azan, tapi mereka tidak segera mendatangi azan. Itu kan juga bentuk takut insya Allah ya Ustaz ya. Tadi yang cinta berlebihan tadi mungkin yang anehnya ya. Artinya. Yang kedua memang takut yang penyembah selain Allah adalah seperti tadi sampaikan Ustaz, penyembah patung berhala atau raja atau dan sebagainya. Itu lebih bahaya mana Ustaz. Mungkin pertanyaan saya ini bisa mewakili di antara kita mungkin hal-hal yang kecil, tapi kita kadang nggak terasa masuk ke dalamnya Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, menyembah tauhid itu maksudnya beribadah kepada tauhid. Orang yang dengar adzan asar tadi masih ada pekerjaan suatu nanti, itu bukan menyembah tauhid, Pak. Nabi SAW itu ketika Isra Mi'raj di malam hari, besoknya malaikat Jibril datang 2 hari. Datang 2 hari. Hari pertama datang di awal waktu semua. Hari kedua datang di akhir waktu semua. Kecuali sholat maghrib datangnya waktunya sama ketika matahari tenggelam. Termasuk ketika sholat asar. Hari pertama malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW ketika bayangan sama dengan bendanya. Itu kan awal asar. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, sholli ya Muhammad. Muhammad sholat. Kemudian besoknya, itu malaikat Jibril datang ketika matahari sudah menguning. Kemudian mengatakan, Muhammad sholli Muhammad. Muhammad ayo sholat. Setelah 2 hari, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ini adalah waktu sholat semua nabi-nabi. Antara ini dengan ini, waktu sholat semua nabi-nabi. Ya, jadi kalau mengundurkan masih dalam waktu itu bukan menyembah tauhid. Itu masih memang syariat membolehkan. Apalagi ada kerepotan-kerepotan, enggak nyembah tauhid itu. Jelas nggih? Ya, coba saya enggak salah sangka. Ya. Jadi menyembah tauhid itu artinya beribadah kepada tauhid. Ya, contohnya berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, para yang telah mati dan sebagainya. Ya, maka ini menyembah tauhid dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, ya. Atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, padahal tahu, ya. Sebagaimana Allah memberitakan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah mengatakan, ittakhadhu ahbaruhum wa rubanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi menjadikan ulamanya sebagai Tuhan selain Allah. Orang Nasara menjadikan ahli ibadahnya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi mereka menyembah para pemimpin agama. Waktu itu ada sahabat yang baru masuk Islam. Dari Nasrani kepada menuju Islam, namanya sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau orang Arab asli, tapi nggak paham ayat ini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budu, kami dahulu tidak menyembah pendeta. Kami orang Nasrani nggak menyembah pendeta. Dia tidak ruku, tidak sujud, tidak berdoa kepada pendeta. Kata Nabi SAW, bukankah para pendeta kamu itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kamu mengikutinya? Dan para pendeta kamu itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kamu mengikutinya? Iya, betul. Itulah penyembahan kepada pemimpin. Meyakini sesuatu yang halal, ya, padahal itu haram menurut agama Allah. Meyakini sesuatu itu haram, padahal itu halal menurut agama Allah, hanya karena mengikuti pemimpin-pemimpin. Dan dia tahu. Kalau nggak tahu, beda hukumnya. Kalau nggak tahu kan dia jahil. Ya. Kalau dia tahu dan menganggap itu yang benar adalah pendetanya, itu yang menyembah. Ya, karena halal haram itu Allah yang memutuskan, bukan tokoh agama. Jelas Pak nggih?
Jadi namanya menyembah tauhid itu beribadah kepada tauhid. Itu syirik harus ditinggalkan. Begitu Pak ya. Yes. Oke, monggo. Apakah sholat kita sah kalau kita bermakmum dengan kepada seorang imam yang beliau itu setelah sholat berdoa kepada Allah dengan perantaraan wali-wali tadi seperti menyebut wali Abdul Qadir Al-Jailani dan lainnya gitu. Karena pernah saya mengalami seperti itu gitu. Yang kedua juga pernah juga waktu safar itu kita sholat di masjid, setelah selesai baru tahu di depannya itu ada kuburan gitu. Setelah selesai baru tahu apakah sholat kita sah atau kita perlu mengulang. Terima kasih. Dari mana taunya bahwa imamnya tadi berdoa kepada selain Allah tadi? Dengar langsung gitu? Iya, waktu dulu di Kerawang di mana Ya, itu dia maksudnya jenengan dengar langsung. dengar langsung. Ya. Setelah sholat itu kan dikir. Nah, beliau itu memimpin sholat jamaah dengan menyebut Syekh Abdul Qadir gitu. Ya, maksudnya menyebut itu berdoa atau cuma ila ruhi? Kan kadang-kadang gitu, ada yang ya ila ruhi. Kalau nggak salah itu lewat keutamaan beliau gitu. Oh gitu ya. Kalau itu bukan syirik. Jadi kadang-kadang orang nggak paham tentang masalah. Kalau syirik, doa syirik itu berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau umpamanya lewat keutamaan beliau, ya itu masuknya tawasul. Masuknya tawasul, ya berdoa kepada Allah lewat perantaraan beliau. Kata para ulama ini masuknya ke bid'ah, bukan syirik. Masuknya ke bid'ah karena berdoanya kepada Allah lewat keutamaannya. Ini masuknya bid'ah, bukan syirik. Tapi kalau berdoa padanya kepada selain Allah, ini syirik. Bisa dipahami ya? Tapi kalau berdoa kepada Allah lewat keutamaannya, ini bid'ah karena nggak dituntunkan. Bisa nggih pahami ya? Ya. Jadi kalau seseorang tahu bahwa imamnya, seandainya tahu imamnya, ya itu melakukan kemusyrikan, jelas, ya bukan persangkaan, ya bukan karena berita-berita yang nggak jelas, tapi jelas-jelas tahu melakukan kemusyrikan, ya maka para ulama mengatakan bahwa orang yang zahirnya Islam, melakukan kemusyrikan nggak boleh langsung dikafirkan. Gak boleh langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujah, dijelaskan, kalau ada subuhat, alasan-alasan dihilangkan, ya. Dan itu bukan hak kita sebagai orang awam, kita nggak bisa seperti itu. Tapi sampai perinciannya seperti itu. Tapi boleh orang menghindari, ya, untuk menjaga sholatnya, menghindari orang yang benar-benar tahu seperti itu. Tapi bukan dengan persangkaan dan dugaan lah ya. Dulu suatu ketika saya pernah mampir sholat maghrib Pak Isya ya. Sholat Isya di suatu tempat. Udah lama sekali waktu dulu ada cap zikiyah. Dulu, udah lama banget. Saya sedang wudhu, ya itu sudah iqamat, sudah mau sholat. Saya sedang wudhu, didatang anak muda. Nanti sholatnya sama saja Pak, sama saya Pak. Loh kenapa? Wong itu iqamat wis ana imame, itu imamnya kafir, Pak. Loh. Imamnya kafir. Lah napa? Oh, itu membolehkan sabzikiyah. Lah aku arep salat rono Mas. Saya salat ke sana Mas. Itu saya wudu itu dikatakan, nanti salat sama saya ya. Loh kenapa? Imamnya kafir. Ya Allah, anak muda. Ya, imamnya kafir. Nggak boleh, ini zahir sholat itu kan jelas orang Islam. Sesuatu yang yakin nggak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Itu kaidah dalam segala hal dalam agama. Ya, kaidah dalam qawaid usuliyah. Para ulama mengatakan al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Dia muslim, yakin wong dia sholat. Nggak boleh dikatakan dia kafir kecuali dengan sesuatu yang yakin. Ya, jelas ya. Jangan dengan duga-dugaan, nggak jelas, itu nggak benar. Ya. Kemudian boleh orang itu kalau dia tahu benar-benar tahu ya, dia kalau berdoa nyebut danyang-danyang, ya,
Nah, itu saya nggak jadi makmum dia untuk menjaga sholat saya, ya. Tetapi kamu jangan mengkafirkan dia, wong dia dohirnya masih Islam. Jelas nggak? Gitu. Yang kedua tadi, Tat. Apa Pernah tadi? Saya sholat waktu mampir di Kendal kalau nggak salah. Oh iya. Anas bin Malik pernah sholat ya di dekat kuburan. Kemudian sebagian sahabat mengatakan al-qabr, al-qabr. Al-qabr, al-qabr. Ya. Dia kira al-qamar. Kayak dia melihat ke atas qabr, bukan qamar. Kalau qamar itu bulan. Qabr, oh dekatnya ada kuburan. Jadi kalau orang itu sholat, ya, kemudian ternyata dekatnya ada kuburan, udah selesai, udah nggak masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena dia niatnya bukan ya karena menganggap sholat di situ itu utama atas mamanya, nggak ada masalah. Oh dia apalagi nggak tahu juga, ya itu. Yang nggak boleh itu orang sholat di kuburan di masjid yang ada dekat kuburan, orang mengagungkan kuburan itu atau kuburan itu tampak jelas di dekatnya. Ya, ada pun orang nggak tahu kemudian mampir, ternyata di situ ada kuburannya, sudah selesai sholat, ya nggak ada masalah. Saya pernah suatu ketika ada acara di Kediri sana, kemudian sholat di sebuah masjid, ya. Kemudian saya keliling masjid tersebut, di depan masjid itu ada bangunan yang di dalamnya ada kuburan, tapi sudah ada bangunan tembok dan ada jalan pemisah. Ada seorang ikhwan yang nggak mau sholat di situ, rumahnya dekat situ, jejer situ. Karena dengan alasan ada kuburannya. Padahal kuburan sudah terpisah dengan masjid, sudah terpisah dengan jalan, sudah terpisah dengan tembok lagi. Ada tembok kuburan, sudah nggak kelihatan. Itu nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena sudah terpisah. Ya. Kemudian ada jalan di situ. Ya. Jadi para ulama mengatakan kalau masjid dekat dengan kuburan, kalau sudah ada tembok tersendiri, ada tembok masjid, nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau orang udah paham, nggak ada keyakinan bahwa sholat di situ lebih afdol karena dekat kuburan. Jelas nggih? Tapi antum jangan menyengaja ke sebuah masjid, wah saya tak ke sana karena dekat kuburan. Atau kuburan orang soleh. Nah, berarti ada keyakinan bahwa di situ lebih utama sholatnya. Ini nggak benar. Ya semua masjid, ya sama saja kita sholat di sana kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ada keutamaan lebih di sana. Adapun masjid yang lain, ya sama saja. Mungkin terakhir nih Ustaz, karena udah hampir jam 9. Ini pertanyaan dari pemirsa An-Najiyah Channel dari Serang, Banten. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah boleh zikir tidak berurutan atau bebas sesuka hati ketika sedang bepergian sehari-hari seperti waktu bekerja, istirahat, naik motor, maksudnya seperti membaca tasbih tapi tidak dihitung. Nanti waktu ingin istighfar langsung lanjut istighfar, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Maksudnya itu habis sholat atau sembarangan? Oh sembarangan ya. Nabi bersabda dalam hadis Imam Muslim dan yang lainnya, ya beliau bersabda, afdhalul kalam ba'da kitabillahi arba. Kalimat yang paling utama setelah Al-Quran ada 4. Wala yadhuruka bi ayyi syai'in bada'ta. Tidak masalah mana dulu yang kamu mulai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, Allahu Akbar. Jelas ya? Tidak masalah yang mana dahulu yang kamu mulai. Afdhalul kalam ba'da kitabillahi arba wala yadhuruka bi ayyi syai'in bada'ta. Itu hadis yang sahih Imam Muslim dan yang lainnya. Enggak ada masalah, enggak harus urut. Kecuali memang Rasulullah mengurutkan. Ya kita urut. Kalau enggak mengurutkan, enggak urut. Apa sih yang diurutkan? Contohnya ba'da sholat wajib, ya Nabi biasanya istighfar 3 kali, baru mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang ada urutan. Selain itu enggak ada urutan. Boleh mayat kursi dulu, boleh mau ini dulu, enggak ada urutan, silakan.
Tapi kalau yang Nabi mengurutkan, ya itu diurutkan. Seperti tadi contohnya. Ya, jadi setelah salam, istighfar 3 kali, Allahumma anta salam tadi. Setelah itu boleh mau mana saja, nggak ada masalah. Nabi nggak mengurutkan. Dan hadis-hadis yang tentang itu kan berdiri sendiri semua. Berdiri sendiri semua. Ya, tidak harus urut. Ya. Jelas ya? Cukup ya? Cukup ya. Ya, insya Allah. Ada satu. Ada satu Ustaz ya, kita terakhir satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sedikit mungkin bid'ah ya. Pernah kita sebagai penggiat bid'ah, namun kita sadar itu salah, kemudian kita berhenti. Tapi itu masih diteruskan dengan yang pernah kita ajak. Apakah kita masuk dalam dosa jariah? Terus yang kemudian yang kedua, pernah kita membawa ustadz kepada suatu kampung. Nah, ternyata di situ ustadz tersebut mengajak banyak sekali kebid'ahan, termasuk bacaan di masjid dan lain sebagainya. Kita bagaimana menyikapi itu? Terima kasih. Jadi pertama adalah bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man da'a ila huda. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebenaran, kebaikan, kana lahu minal ajri, dia mendapatkan pahala. Mislu ajri man amila bihi wa la yanqusu min ujurihim syai'ah. Semisal pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, kita dapat pahala, ya, sebagaimana pahala orang yang mengikuti kita itu, ajakan kebaikan kita, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Karena itu ajakan kita. Demikian pula wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal wizr, dia mendapatkan dosa. Ya. Mithlu ujuri man amilahu, sebagaimana dosa orang yang mengamalkannya, semuanya yang mengikuti dia. La yanqusu min auzarihim syai'a, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Itu kalau orang terus melakukan. Berikutnya ketika orang bertobat. Ya, orang bertobat ya tentu dengan tobat itu ya dia menyesali apa yang sudah lakukan jika dia mengajak kepada keburukan, penyimpangan. Ya, kemudian setelah itu dia kalau bisa memberikan penjelasan bahwa dulu yang pernah dia ajak. Ya, itu salah satunya. Oleh karena itulah kita lihat banyak orang-orang yang dahulu masuk ke kelompok sesat, kemudian bertobat, mereka memberikan penjelasan. Karena memang itu di antara syarat tobatnya memberikan penjelasan. Diterima atau enggak itu urusan mereka. Nah, itu memberikan penjelasan, dan dahulu saya salah umpamanya. Dijelaskan. Ya. Kemudian selain itu juga kemudian melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Ya, melakukan banyak kebaikan-kebaikan sehingga bisa menghapus dosa-dosa dahulu yang telah dilakukan. Ya, tapi insya Allah kalau orang itu bertobat dengan baik, ya maka tobat itu akan menghapus apa-apa yang telah lalu. Dosa semua yang telah lalu akan bisa terhapus ya dengan tobat yang dilakukan dengan baik. Ya, demikian. Jelas nggih? Nggih. Demikian yang kita sampaikan. Ya, semoga yang kita sampaikan berikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita melaksanakan kebaikan, menjauhi keburukan, dan menuntun jalan hidup kita sehingga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.